Ada Anggita, sastrawan muda dari SMA Negeri 36 Jakarta. Inilah laporan tim liputan khusus 36 TV dalam webinar menyambut Bulan Bahasa dan Sastra 2021. Ya, terima kasih Deva atas kesempatannya. Perkenalkan semuanya, nama saya Nezia Stila. Jadi hari ini saya akan berbincang-bincang bersama narasumber yang sudah tidak asing lagi. Selanjutnya, kita akan kedatangan guest star kita yang keren tadi yang sudah disinggung oleh Pak Maulana, yaitu sastrawan muda dari SMA 36, yaitu Anggita Prameswari dari 10 MIPA 2. Nah, ini dia guest star kita yang keren banget itu. Nah, kalian pasti penasaran dong sama ceritanya Anggita ini. Jadi Anggita ini tuh sudah menerbitkan buku-bukunya ke publikasi loh, keren banget kan ya. Dan pasti kalian penasaran dong sama ceritanya Anggita dan bagaimana perjalanannya. Langsung aja yuk kita tanya-tanya ke Anggita. Halo Anggita. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Kak. Aku mau nanya nih Anggita, kalau boleh tahu kamu tuh dapat inspirasi buku-buku kamu itu tuh dari mana ya? Kamu bisa nulis, nah inspirasinya tuh dari mana ya? Aku biasanya terinspirasi dari cerita novel yang pernah aku baca. Terus kalau untuk karyanya biasanya aku gabung sama ide-ide yang muncul di kepala aku. Jadi digabung gitu, Kak. Oh, jadi Anggita ini mendapat inspirasinya itu dari novel-novel yang dia baca. Jadi selain Anggita membaca novel, Anggita bisa memproduksi karyanya sendiri dan bisa dipublikasi. Dan Anggita juga punya idenya sendiri ya. Selanjutnya Anggita, aku mau nanya, kamu kan sudah ada pengalaman nih menerbitkan buku-buku kamu. Aku mau nanya ke kamu, ada tidak sih tips untuk kita semua untuk biar kita lebih produktif di bidang literasi? Kalau aku kan awalnya coba gitu ya karena tertarik. Nah, mungkin tips untuk teman-teman yang tertarik juga atau suka baca novel dan sebagainya, bisa juga tuh coba-coba ikut lomba, komunitas dan sebagainya supaya bisa lebih produktif lagi di bidang literasi ini. Berarti kita harus lebih bisa mengasah ya. Iya. Nah, jadi bagi kalian semua yang pengen lebih produktif di masa literasi ini, kalian bisa langsung coba-coba aja, tidak perlu takut. Selanjutnya Anggita, kan yang namanya perjalanan itu tidak selalu mulus ya Anggita ya. Pasti ada aja gangguan yang terjadi. Aku mau nanya nih ke kamu, apa sih gangguan yang pernah kamu alami selama kamu menerbitkan buku, dari kamu nulis dan lain-lain? Sejauh ini belum ada hal yang terlalu mengganggu aku, karena kebetulan aku nulis itu di luar jam sekolah, di luar jam belajar aku. Cuma biasanya yang mengganggu aku itu jadwal mendadak gitu, atau ternyata aku capek jadi nggak bisa nulis gitu. Oh, jadi permasalahannya ada di masalah-masalah yang mendadak ya yang Anggita lewatin gitu. Selanjutnya Anggita, kamu saat menulis itu pernah nggak sih yang namanya ngalamin kayak tiba-tiba untuk ide, nggak ada keinginan untuk melanjutkan gitu, kayak nggak ada ide baru gitu. Kamu pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Pastinya pernah dong, Kak. Kan biasanya aku udah ada gambaran tuh plot-plotnya dari awal, tengah, sampai akhir. Nah, biasanya aku tuh buntunya ketika nyambungin plot-plotnya itu. Berarti kamu itu paling buntunya menyambungkan antara plot 1 dan plot 2 ya? Ya. Nah, selanjutnya aku pengen tanya, kamu ini percaya diri banget kan? Percaya diri bisa menerbitkan buku kamu yang banyak itu, keren banget sih. Jujur aku kagum sama kamu. Nah, kamu ada tips gak sih biar kita semua tuh bisa lebih percaya diri sama karya kita? Kalau boleh tahu gimana sih tipsnya? Jujur awalnya aku juga kurang percaya diri, cuma kan aku mau karya aku itu diketahui banyak orang, jadi ya aku harus berani gitu. Dan juga kan kalau misalnya dibaca orang, aku bisa dapat kritik dan saran supaya aku bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, makasih Anggita. Berarti kita semua nggak boleh takut ya untuk mempublikasi karya kita. Jadi kita jika mempublikasi, kita bisa saja dapat saran dan kritik yang bagus untuk membangun diri kita agar semakin baik. Nah, selanjutnya Anggita,
Aku mau nanya ke kamu. Kamu kan sekarang sebagai penulis dan sebagai pelajar juga. Yang pastinya kamu ada di saat dimana kamu harus bisa membagi waktu kamu antara belajar dan menulis. Aku mau nanya ke kamu, ada nggak sih tipsnya biar kita membagi waktu kita? Gimana tuh caranya? Kalau aku kan kayak yang aku bilang tadi, aku nulis itu di luar jam sekolah dan jam belajar. Cuma kalau misalnya ternyata ada ide-ide yang muncul, aku bisa tulis tuh. Misalnya pas sekolah itu aku bisa tulis pas jam istirahat atau jam kosong. Terus kalau lagi belajar, aku bisa berhenti sebentar untuk nulis. Nah, tips aku sih mungkin jangan malas aja untuk tulis ide-ide. Apalagi kalau misalnya kayak aku itu kan ada tenggat waktunya ya mengumpulkan karya. Jadi kalau misalnya kita malas, pasti kan nanti pas udah deket tenggat waktunya bakal bingung. Akhirnya jam sekolah, jam belajarnya itu kepake gitu. Nah, berarti yang paling utama itu kita jangan malas aja ya teman-teman semua. Selanjutnya, ini aku pertanyaan yang dari tadi aku tunggu-tunggu banget nih. Kamu bisa gak sih ceritain dari awal kamu sebelum menjadi penulis itu kayak gimana dan sampai akhirnya kamu bisa menerbitkan karya-karya kamu? Boleh Anggita langsung jawab aja ceritanya gimana? Jadi awalnya itu kan aku coba di sebuah aplikasi gitu dan ternyata yang baca lumayan banyak. Akhirnya aku mutusin buat serius di bidang nulis ini. Terus kalau untuk cerpennya itu awalnya aku ikut sekolah menulis gitu dan ternyata di akhirnya itu kita ditawarin untuk buat antologi. Setelah itu aku jadi pengen lagi gitu menerbitkan karya-karya aku yang lainnya gitu. Berarti awalnya coba-coba dulu ya nulis-nulis di aplikasi kayak Wattpad mungkin ya. Nah mungkin bagi kalian semua yang pengen coba-coba bisa nulis-nulis di aplikasi-aplikasi kayak gitu seperti Anggita sampai akhirnya kita bisa menerbitkan dulu. Lanjut. Boleh. Kita ya, kamu kan juga usia kamu sangat muda ya. Kamu juga nggak lepas dari masa remaja kamu. Kamu juga pengen bermain kan pastikan gitu ya. Pastilah kamu ada masa-masa males gitu kan sampai terbentuk ini kan juga nggak sesuatu yang sulit ya. Kalau menurut saya aja terkadang ya masih sulit untuk membaca atau mungkin menuangkan ide-ide untuk tulisan. Kamu yang masa remaja ini yang banyak sekali aktivitas kamu yang bisa kamu lakukan di luar. Kira-kira siapa sih orang di belakang kamu gitu yang misalnya yang mendukung kamu gitu? Ayo nulis lagi atau mungkin itu keinginan kamu sendiri gitu. Kira-kira gimana? Itu keinginan saya disupport sama mama saya. Produk. Oh, mamanya Anggita keren banget ya mamanya. Nah, kebetulan mamanya Anggita sudah terhubung nih sama kita lewat Zoom. Ada di ruang Zoom. Langsung aja yuk kita tanya ke mamanya Anggita. Halo Tante. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tante. Saya Selamat mau pagi nanya, Kak. Ya, bagaimana sih cara Tante bisa mendukung Anggita sebagai penulis dan sebagai pelajar sampai akhirnya Anggita bisa menerbitkan karya-karyanya itu Tante? oke. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih nih kepada pihak sekolah ya yang sudah memberikan kesempatan kepada Anggita untuk sedikit sharing ya tentang pengalamannya. Jadi kalau ditanya bagaimana cara mensupport Anggi, pastinya sama ya dengan orang tua pada umumnya. Saya sebagai bundanya dan juga ayahnya berusaha kita memberikan yang terbaik untuk anak gitu ya, yang pastinya sesuai dengan minat dan bakatnya si Anggi ini gitu. Jadi dari awal tuh saya sudah menyadari gitu kalau Anggi ini ada minat dan bakat di bidang seni. Tapi Anggi ini anaknya sedikit pemalu dan kurang percaya diri untuk tampil gitu ya. Jadi saya lihat dia menyalurkan bakat seninya itu ternyata melalui menulis. Jadi nulisnya itu udah mulai dari SD ya Kak ya, Bapak dan Ibu guru. Dia suka menulis cerita pendek gitu ya, entah itu sekedar di buku tulis atau waktu itu kalau nggak salah di media sosial ya, Wattpad kalau nggak salah tuh ya. Saya lihat kok banyak tulisannya. Nah, dari situ saya sadar nih anak ternyata ada minat dan bakat di sana. Kemudian saya kasih saran nih, gimana kalau kamu cari komunitas menulis gitu ya, seusianya.
Jadi kalau melalui komunitas itu kan tulisannya nanti bisa dikembangkan, minatnya bisa dikembangkan, nggak hanya sekedar berupa tulisan aja. Nah, mulai dari sana tuh akhirnya yaitu asal muasal hingga bisa ada punya buku ya, buku antologi kalau nggak salah gitu ya. Jadi kami sebagai orang tua yang pasti support terbesarnya untuk Anggi itu adalah berupa motivasi. Namanya anak-anak ya, kadang-kadang suka moodnya tadi udah dibilang, kadang-kadang moodnya kurang bagus, kadang capek gitu ya. Nah, kita support terus untuk ayo Kak tetap nulis gitu ya. Kadang juga suka nanya-nanya kita suka tukar pikiran, cari inspirasi. Jadi kita saling sharing aja sih gitu Kak. Intinya sebagai orang tua berusaha memberikan support yang terbaik, baik itu berupa material maupun non material ya, semampu kami sebagai orang tua. Boleh tahu Ya. harapan Tante untuk Anggita ke depannya gimana ya Tante? Pastinya semua orang tua berharap ya anaknya sukses gitu ya, paling tidak berguna bagi banyak orang. Kami sih orang tua menyerahkan gitu ya kepada anak. Jadi membiarkan dia berkembang sesuai minat dan bakatnya. Jadi kami tidak memaksa kamu harus jadi ini, harus jadi itu gitu. Kalau memang dia bakatnya di bidang seni, ya kami support gitu ya sebisa kami agar dia sukses sesuai dengan keinginannya, dengan minat dan bakatnya. Seperti itu sih. Terima kasih ya Mama. Oke, baik Bu. Jadi kesimpulannya memang barangkali ya teman-teman yang ada di rumah dan yang ada di ruangan ini juga, peran orang tua itu ternyata besar ya Mama ya dalam memberikan motivasi, memberikan fasilitas kepada anak kita jika anak kita itu sendiri sudah menunjukkan bakat-bakat itu ya. Jadi mungkin itu yang memang perlu kita sampaikan juga kepada mama-mama yang lain nih ya, agar bisa melihat betul-betul bakat yang terdapat di dalam diri anak kita dan memfasilitasinya lalu memotivasinya lebih kuat gitu ya Maya. Betul Bu. Kali itu ya. Oh ya, mungkin Tante sendiri ada hobi menulis tidak Tante? Sampai Anggita bisa suka dan termotivasi bisa menulis buku gitu Tante. Jadi dibilang apa ya, bakat seni enggak juga ya, cuma kebetulan neneknya juga suka menulis dulu gitu ya, menulis cerita-cerita juga di majalah, di koran zaman dulu gitu ya. Kalau ke saya sih, kalau saya lebih suka yang tampil. Jadi kalau menulis agak kurang. Kalau saya tuh tipe-tipenya jadi kayak seneng yang baca puisi gitu ya. Jadi kalau dibilang darah seni, ada turunan juga gitu ya dari pihak ayahnya juga, keluarganya tuh omnya gitu ya ikut berteater. Jadi lumayan kuat juga darah seninya gitu ya. Oke, terima kasih ya Tante atas jawabannya. Baik, sama-sama. Berarti tidak cuma Anggita saja yang keren, mamanya juga lebih keren ya. Bahkan keluarganya Anggita juga sudah dari lama sudah berlangsung di dunia literasi. Langsung aja kita tanya-tanya lagi ke Anggita. Aku mau nanya, kamu udah ada rencana belum ke depannya untuk membuat karya baru atau buku baru gitu sih? Kedepannya aku pasti pengen karya-karyaku dipublikasi lagi. Aku kepengen bisa buat novel aku sendiri. Cuma kalau ide-idenya aku masih nyari. Gitu Kak. Berarti kamu udah ada plan ya untuk kedepannya untuk membuat buku lagi. Tapi masih mencari ide. Selanjutnya aku mau nanya ke kamu. Aku pengen coba naruh kamu di suatu posisi gitu. Bagaimana jikalau kalau kamu itu berada di posisi di mana pembaca itu tidak menyukai karya kamu dan pembaca itu memiliki ekspektasi yang lebih dari karya kamu. Menurut kamu kayak gimana jika kamu berada di posisi tersebut? Kalau aku ada di posisi itu pasti aku bakal nanya sama pembaca ekspektasi mereka tuh gimana sih, kritik dan saran dari mereka tuh kayak gimana biar aku juga bisa berkembang lagi gitu Kak. Wah, berarti Anggita ini sudah memiliki banyak solusi untuk permasalahan-permasalahan yang akan terjadi ke depannya ya. Hebat banget Anggita. Terima kasih ya Anggita atas jawabannya. Ya, selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya kepada Anggita. Atau kita tampung dulu aja, kita langsung nanya pendapat tentu Ibu dan Bapak Guru tentang karya Anggita ini. Nah, tadi kan kita sudah berbincang-bincang nih bersama Anggita.
Yang pasti saya sendiri amazed banget sama Anggita karena dia keren banget, sudah bisa menulis sejak dini. Saya ingin bertanya ke Bapak dan Ibu guru, menurut Bapak dan Ibu karya ini termasuk karya yang mendidik atau tidak ya Ibu? Mungkin Ibu Karlina bisa menjawab. Sebelumnya Ibu turut memberikan apresiasi kepada Anggita ya. Tidak banyak orang yang pandai berbahasa tetapi pandai juga menciptakan karya. Jadi Anggita termasuk salah satu modal SMA Negeri 36 juga nih untuk terus kita promosikan ya, tentunya karya-karyanya termasuk di dalamnya ya. Nah, apalagi kalau kita tahu bahwa Anggita juga punya trik-trik untuk menciptakan karyanya itu yang memang bisa dicontoh oleh teman-teman yang lain. Kalau melihat dari judul bukunya ya, di sini start honey to change the world ya, itu dari situ saja sudah memberikan gambaran bahwa ada pelajaran-pelajaran yang bisa disampaikan kepada teman-teman pembaca barangkali ya, untuk terus mempunyai karakter barangkali ya, di sini untuk berkarakter berkata jujur ya, berkarakter jujur kepada setiap apa yang kita rasakan dan apa yang ingin kita sampaikan begitu. Itu adalah gambaran suatu hal yang positif untuk bisa disampaikan kepada teman-teman pembaca, dan ini berarti kalau ditinjau dari itu ya sangat positif buku ini ya. Walaupun mungkin bahasa yang ada di dalamnya perlu terus dikembangkan karena untuk menjadi seorang pencipta atau pembuat karya itu semakin banyak khasanah bahasa yang kamu, kosakata yang kamu miliki, maka semakin indah nanti karya-karya kamu. Itu pendapat Ibu ya. Mungkin Ibu Kevi atau Pak Maulana bisa menambahkan? Ya, sekilas saja mungkin saya membaca dari tulisannya Anggita, mungkin di sini sudah bagus ya, sangat bagus sekali. Untuk ukuran anak seusia Anggita ini mungkin sudah bisa merancang kata-kata sedemikian rupa, dan memang kata-kata yang digunakan seusianya dia, gitu. Seusia dia menggunakan kata aku, kamu, itu sudah label bahwa bahasa Indonesia itu sudah bagus, gitu loh. Di situ aja sudah kita lihat gitu. Kemudian untuk cerita yang digambarkan itu tidak lepas dari kehidupan sehari-hari anak usia segini, benar gak? Ya kan, kamu menceritakan tentang kehidupan anak usia belasan tahun, ya, segala kehidupannya dengan kakaknya, mungkin dengan adiknya. Nah, itu yang bisa digambarkan dari cerita ini. Ya, cerita ini sangat mudah dicerna, ya, mudah dicerna, dan mungkin penggambarannya juga bisa dijadikan inspirasi buat teman-teman Anggita bahwa oh ya, kehidupan itu sangat luas gitu. Jadi apa yang Anggita tulis di sini sudah merupakan penggambaran dari kehidupan Anggita sendiri dan sudah sesuai dengan usianya menurut saya gitu. Mungkin yang lain. Baik. Ya, ini saya coba sedikit tadi baca beberapa cuplikan cerpen ya Anggita ya. Jadi menulis cerpen, cerita pendek. Ini kalau boleh tahu berapa lama proses menulisnya? Oke, 2-3 minggu. Kemudian diambil di sini judul yang diambil adalah Pulang ya. Pulang yang sangat sederhana sekali, satu kata dan tentunya membuat rasa penasaran ya. Apa yang dimaksud pulang? Apakah ada yang ditinggalkan atau memang pulang untuk selamanya? Ya, ini kan menjadi hal yang menarik dari judul gitu. Kemudian saya coba cari tahu, oh ternyata ini tokoh utamanya adalah seorang kakak ya. Kakak yang mungkin meninggalkan rumah dan berharap ingin kembali lagi ya, seperti itu mungkin kita ya. Nanti mungkin bisa diluruskan. Jadi betul yang disampaikan Bu Kevi, ini bisa menjadi ladang inspirasi ya dari keluarga kecil, dari keluarga kita sendiri ataupun sekolah kita, menjadi ide yang bisa memunculkan inspirasi selanjutnya gitu. Oke. Kemudian yang saya tanggapi bahwa Anggita sendiri ini mempraktikkan apa yang disampaikan oleh Pramudia Anantatur bahwa membacalah maka kau akan dikenal, akan mengenal dunia, dan menulislah maka kau akan dikenal dunia. Seperti itu. Jadi kalau kita ingin
mengenal dunia baca, ya sebanyak-banyaknya baca. Tapi tadi Anggita sendiri menyampaikan ya ingin karyanya ini juga dikenal oleh orang lain. Anggita sudah berhasil membuktikan bahwa melalui karya inilah dia tidak akan berumur pendek. Justru ini karyanya yang akan mengabadikan Anggita sendiri. Oke, mungkin bisa tepuk tangan untuk Anggita yang ada di sini. Ya, baik. Cukup. Halo semua, kenalin nama aku Fatima Zuraiksan, aku dari 11 MIPA 2. Dan saya Ramzi Rosan Farizi, saya dari kelas 11 MIPA 3. Nah, di sini kita mau kasih pesan-pesan tentang acara Bulan Bahasa tahun ini. Jadi menurut saya Bulan Bahasa tahun ini tuh sangat informatif ya. Jadi acaranya juga tadi berjalan dengan lancar, terus ada penampilan dari guru juga, puisi. Itu menurut saya keren banget. Terus dari adik kelas juga ada Anggita. Dia menurut saya sosok yang inspiratif banget sih buat saya. Bener banget. Kalau saya di acara ini, di acara Bulan Bahasa digabung juga dengan acara Sumpah Pemuda di bulan Oktober. Dalam acara ini juga menurut saya banyak banget sih manfaat yang kita dapatkan, karena di acara ini dari mulai ada gestarnya dan moderatornya, dan juga ada ibu guru yang memberikan banyak pengalaman serta ilmu yang manfaat. Semoga SMA Negeri 36 selalu membuat acara yang buat kita semua jadi motivasi dan juga terus membuat acara yang bermanfaat. Sukses terus buat SMA Negeri 36 Jakarta dan OSIS MPK 36 Jakarta.